Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Buat jatuh cinta. Dear Diary, aku bingung bagaimana menyatakan perasaan ini. Sudah lama aku menaruh hati sama Gilang, namun dia terlalu cuek. Perhatianku selama ini tak pernah dianggap, dan sekarang dia justru memilih kita, adikku yang jelas-jelas baru dia kenal. Dan bahkan Gita tak cinta sama dirinya. Kenapa harus kita? Bagaimana bisa bersaing dengan adikku sendiri? Tapi jika tidak bersaing, hatiku sakit. Aku tidak kuat melihat mereka berdua bersama. Jadi Kak Gila beneran suka sama Kak Gilang. Gumam Gita pelan. Dia menutup diary lalu meninggalkan kamar Gila. Dia masuk ke kamar lalu mengunci pintu rapat-rapat. Gita menjadi dilema. Dibilang belum cinta, tapi dia juga tidak rela menjodohkan Gila dengan Gilang. Tapi dia merasa kalau Gila lebih cocok sama Gilang daripada dirinya. Gue harus gimana? Katanya sambil merebahkan tubuhnya lalu menutup wajahnya dengan bantal. Tiba-tiba ponsel Gita bergetar. Dia meraih dengan tangannya tanpa melepas bantal di wajahnya. Halo, jawabnya malas. Dia kira yang menelpon Raka. Karena Raka sebelum pergi akan telepon dirinya, jadi dia tidak melihat layar. Halo juga, lo lagi bete ya? Tanya Gilang. Kita bangun lalu melihat ke layar. Sorry kak, gue kira Raka. Kita menjelaskan. Iya, gak apa-apa. Lagi marahan sama Raka. Hah? Enggak kok. Ada apa ya? Memangnya telepon lo harus ada apa dulu gitu? Kita kan sedang pelatihan pacaran, jadi kita harus membiasakan diri saling memberi kabar dimanapun kita berada. Gilang menerapkan satu pelatihan lagi. Harus seperti itu? Iya, nggak harus sering banget. Cuman yang namanya hubungan itu komunikasi yang lancar, biar gak salah paham dan saling percaya. Kalau kita kasih kabar sedang apa dan sama siapa, akan membuat pasangan tidak curiga. Ini salah satu agar langgeng hubungan, jelas Gilang. Oh, seperti itu. Iya, gimana? Setuju? Tanya Gilang lagi. Iya. Besok mau nggak temani gue latihan basket? Tanya Gilang. Di sekolah? Enggak, tim basket kita akan latihan di luar sekolah. Oke, jam berapa? Setelah pulang sekolah. Oke. Tiba-tiba mereka berdua saling diam. Gilang sudah kehabisan kata-kata, karena kita yang jawab terlalu singkat. Kak, kita membuka topik lebih dulu. Hah, iya? Menurut lo, Kak Gila itu seperti apa? Tanya Gita. Gila? Iya, Kak Gila. Kita penasaran dengan jawaban Gilang. Baik, pinter, dan juga cantik. Kenapa lo menanyakan ini sama gue? Gilang merasa ada yang tidak beres. Jangan bilang lo bandingin diri lo sama kakak lo. Ah, enggak, cuman mau tahu aja. Lo lebih cantik dari siapapun, dan di hati gue cuma ada lo. Jangan berpikir untuk menjodohkan gue sama kakak lo. Gilang tahu arah pembicaraan kita. GR, siapa yang mau jodohin? Kita mengelak. Baguslah. Ingat ya, sampai kapanpun yang gue suka itu lo, bukan Gila ataupun yang lain. Kalau gue gak suka sama lo gimana? Gue akan buat lo jatuh cinta sama gue. Kalau takdir tidak merestui, kita tidak berjodoh, gue akan merubah takdir itu sampai kita berjodoh, kata Gilang. Kita tersenyum. Sepertinya lo sudah gila. Ya, gue memang sudah gila sejak kenal lo. Sudah, jangan pikir yang aneh-aneh lagi. Sekarang tidur, biar gak kesiangan besok. Iya, lo juga tidur. Gue jemput lo besok pagi. Good night. Good night. Kita meletakkan ponselnya, tapi dia belum mematikan ponselnya. Begitu pula dengan Gilang. Gimana ini? Kak Gila pasti akan sedih kalau tahu gue deket sama Gilang. Dia juga tahu kalau gue mau jodohin dia lagi. Kenapa dia jenius banget sih bisa baca pikiran gue?
Kalau pelatihan ini berhasil, terus sampai menikah, pasti Kak Gila akan semakin sedih. Dan dia bisa jauhin gue. Kita berpikir semakin tidak jelas. Gue harus gimana? Apa perlu gue buka... Gue harus gimana? Apa perlu gue buat Gilang amnesia? Gue ketok kepalanya biar gak inget gue. Celoteh kita sambil membolak-balikan badannya. Kita, gue denger, lo tega mau bunuh gue, jawab Gilang. Ih, kenapa gue denger suara Gilang? Kenapa dia jadi menghantui gue? Apa benar gue jodohnya? Sampai-sampai dia mendengar dan tahu rencana gue. Kita melihat ke semua sudut kamarnya. Iya, kita berjodoh. Ini suara gue dari masa depan. Gilang mengerjai kita. Masa depan, kita mengerutkan keningnya. Iya, gue suami masa depan lo, jadi lo baik-baik dengan gue. Atau lo akan menyesal karena tidak menyayangiku dari muda, kata Gilang sambil menahan tawa karena kita terdengar mempercayainya. Pasti ini halusinasi gue aja. Mana mungkin ada masa depan datang ke masa lalu. Memangnya Doraemon. Tapi gimana kalau itu hantu yang menyerupai Gilang? Kita bangun lalu pergi meninggalkan kamar. Dia jadi ketakutan. Kita, panggil Gilang. Gilang akhirnya tertawa saat panggilannya tak terjawab. Dia geli dengan tingkah kita yang konyol. Kita buru-buru turun dari taksi untuk segera menemui Gilang. Dia datang terlambat karena harus menyelesaikan beberapa tugas dari guru. Dia meminta Gilang dan Raka pergi dan kita menyusul. Itu Bayu kan? Tanya kita pada dirinya sendiri. Kita berlari mendekati Bayu yang jalannya tak memperhatikan jalan. Kita mendorong tubuh Bayu hingga mereka berdua jatuh di tepi jalan. Lo nggak apa-apa? Tanya kita. Hah? Enggak, jawab Bayu sambil membersihkan tangannya dan tubuhnya yang kotor. Lo gimana? Bayu melebarkan kedua matanya saat tahu orang yang terjatuh bareng ternyata kita. Lo Git? Iya, ini gue. Kita berdiri sambil membersihkan tubuhnya yang kotor. Lo kalau jalan jangan pakai earphone dan main HP. Bahaya tahu, ada kendaraan lewat, gak tahu kan? Gimana kalau tadi gue gak lihat, lo bisa masuk rumah sakit, omel kita. Bayu bengong. Orang yang selama ini dia tidak sukai tanpa alasan yang jelas telah menyelamatkan hidupnya. Hai kak, kelamun aja nih orang, jangan-jangan kesambet lagi. Kita duluan ya, kita pamit pergi duluan, takut Gilang nungguin dirinya. Kita perlahan masuk sambil melambaikan tangan saat Gilang melihat ke arah dirinya. Gilang mengangguk lalu tersenyum menyambut kedatangan kita. Kita duduk di kursi penonton, dia melihat kedua telapak tangannya yang terasa perih. Dia kemudian melihat ke lututnya yang juga perih. Melihat kita yang sibuk sendiri, Gilang keluar lapangan lalu menemui kita. Lo kenapa? Tanya Gilang. Gak apa-apa, kita menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggungnya. Sini, biar gue lihat. Gilang menarik tangan kita. Kenapa bisa luka begini? Lo jatuh. Gilang meniup tangan kita yang luka. Iya, tadi jatuh di depan. Kok bisa? Iya, karena nggak seimbang tubuh gue. Jadi ya jatuh, jelas kita. Kalau boleh, gue kasih saran ya. Lo sedikit olahraga. Gue bukan mau menyuruh lo merubah diri lo, tapi demi kesehatan lo, kata Gilang dengan lembut takut kita tersinggung. Sepertinya gue memang sudah memerlukan olahraga. Diet, biar gue gak langsung jatuh saat gue terbentur sesuatu, katanya sambil manyun. Apa lo tersinggung? Tanya Gilang was-was. Tentu saja tidak, memangnya apa yang membuat gue tersinggung? Tunggu sebentar. Gilang pergi sebentar untuk membelikan plester dan obat merah. Makasih ya, kata kita. Sama-sama, apa sudah enakan? Tanya Gilang. Iya, kan udah diobatin sama lo, pastinya langsung enakan, kata kita sambil tersenyum. Udah bisa gombalin gue ya sekarang, kata Gilang sambil meratap kita. Ekspresi kita berubah menjadi datar dengan wajah yang merah merona. Lain kali hati-hati ya, gue main lagi ya. Gilang mengacak-acak rambut kita lalu kembali ke lapangan. Bayu yang sejak datang tak bisa bermain dengan fokus. Dia melihat kita seakan dunianya beralih karena satu kebaikan kita yang dia lakukan. Bayu, kenapa jadi begini? Batin Bayu.
Dia memegang dadanya karena merasa detak jantungnya berdebar keras. "Bay, lo kenapa?" tanya Gilang. "Hah? Enggak. Lo sakit? Sejak datang, lo sudah gak fokus bermain," kata Raka. "Tidak sakit, hanya masih syok, tadi sempat tertabrak motor," jelas Bayu. "Bagus deh kalau gitu, lo istirahat aja dulu, tenangkan diri baru lo main lagi," kata Gilang. Bayu berjalan mendekati Gita yang duduk sendiri. Sekalian, dia ingin berterima kasih karena tadi belum sempat karena dia justru syok. Kita melihat permainan Gilang. Dia tak mengedipkan matanya saat melihat Gilang berjalan setelah memasukkan bola. Tubuh yang kekar dengan bahu lebar sangat profesional. Bahunya lebar, tampak sangat nyaman untuk bersandar. "Benar-benar cowok idaman," gumam Gita ketika Gilang mengusap rambutnya ke belakang. Kita melihat Gilang sangat seksi saat mengusap rambut ditambah senyuman yang manis. Ini jantung gue bisa gitu jeduk-jeduk kayak disko. Menyalahi aturan ini mah," gumam Gita lagi. Udah banyak perkembangan nih." Raka mencubit pipi gembul Gita. "Raka sakit, kebiasaan banget sih lo." Gita mengusap pipi bekas cubitan Raka. "Gimana?" Raka menggerakkan kedua alisnya. "Apanya?" "Gilang lah, udah siap belum jadian sama Gilang?" "Kak, lo gak salah ya jodohin gue sama Gilang?" Raka menggelengkan kepala. "Enggak, emang kenapa? Dia itu sempurna tahu nggak?" Maksud gue mendekati kata sempurna. Tinggi, putih, ganteng, pinter, jenius, atletis. Masa iya sama gue yang kayak kepompong, gak bisa apa-apa? Gak kasihan apa sama dia kalau pacaran sama gue? Kita, stop menilai diri lo kayak gitu. Kalau lo pikir sekarang jadi kepompong, sebentar lagi lo akan jadi kupu-kupu yang sangat bagus. Percaya deh sama gue, lo jangan kebanyakan mikir yang enggak-enggak. Gue tanya, gimana perasaan lo saat dekat Gilang? Jantung rasanya kayak mau meledak. Darah rasanya mengalir deras. Gue rasa dalam hati gue mulai senang ada dia di hidup gue ini. Kita tanpa sadar meluapkan perasaannya sama Raka. Baguslah, gue senang kalau memang perasaan lo mulai tumbuh. Maksud gue itu perasaan nyaman aja, bukan cinta. Kita mencoba mengklarifikasi ucapannya. Sudahlah, lo gak usah mengelak. Cinta, sayang itu akan muncul ketika kita mulai nyaman dengan seseorang. Benar juga, gumam Gita pelan. "Tumben tak, lo sarapan sedikit?" tanya Genta. "Kita lagi diet, jadi mengurangi makan." Kita memasukkan 1 sendok full nasi ke dalam mulutnya. "Yakin tak, lo diet?" goda Raka. "Yakin lah, kalau gak yakin, gue gak bakalan tuh jogging pagi-pagi, padahal masih ngantuk." Celoteh Gita dengan mulutnya yang penuh. "Ada angin apa lo? Tiba-tiba mau diet?" "Dulu aja, kalau dikasih tahu pasti ngomel," ucap Kila. "Ya gimana gak mau diet, dia kan sedang ingin menyenangkan hati kekasihnya," kata Raka sambil menaikkan kedua alisnya ke arah kita. "Apaan sih lo? Gak jelas kalau ngomong. Gue kan dengerin saran kalian semua, kalau gue harus diet biar sehat." Kita mengelak kalau dia diet demi Gilang, padahal benar. Dia ingin menjadi orang yang layak jadi pacarnya Gilang. "Beneran, lo berubah karena Gilang?" tanya Kila. Kita menggigit bibir bawahnya. Dia bingung menjawab saat Kila begitu serius menanyakan tujuan dari dietnya kita. "Memangnya penting gitu alasan kita diet?" "Iya penting. Alasan diet itu kalau hanya karena untuk menarik perhatian seseorang tidak baik. Karena saat orang itu tak memperhatikan lagi, lo akan berhenti melakukan itu. Harusnya niat lo itu untuk diri lo sendiri, bukan orang lain." Kila berbicara dengan nada lumayan tinggi. Wajahnya terlihat sangat kesal. "Kila, jangan terlalu keras seperti itu sama Gita. Dia kan sedang berusaha untuk lebih sehat. Kenapa lo jadi marah-marah seperti itu?" Genta tidak suka dengan omongan Kila yang terdengar menyakitkan adik bungsunya itu. "Kak, memangnya salah ya kalau kita berubah? Kak Kila marah bukan karena kita diet kan, tapi karena kita dekat dengan Kak Gilang," jawab kita dengan nada halus. "Kak, lo suka sama Gilang?" tanya Raka. Kila hanya terdiam, dia tak mau menjawab pertanyaan Raka. "Kalau kakak memang suka sama Kak Gilang, bilang saja, gue bakalan bantuin kakak dekat sama dia," jawab kita dengan senyuman kusam. Bersambung.